Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Buat teman-teman sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga yang apa telah kita kerjakan, amalan yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa pada dasarnya hari Selasa pekan depan Yamaha secara global akan mulai memperkenalkan satu varian R series baru, yaitu Yamaha YZF-R 7. Motor R series baru ini akan menambahkan varian R series yang sudah ada, kayak misalkan R1, terus habis itu ada R6, ada R3 atau R3, atau ada R25, dan ada R115 dan juga R125. Jadi ini adalah R7. Mereka akan menggunakan mesin CP2 atau mesin 2 silinder segaris yang biasa digunakan di MT-07. Nah, per hari ini Yamaha mengeluarkan teaser untuk menghadirkan tanggal perilisan, yaitu Selasa depan gitu ya, dan juga ada sedikit siluet kayak misalkan ada kayak lampu kayak DRL sih di bagian front cold-nya kayak gitu. Nah, namun yang menariknya adalah ada satu tindakan keceplosan dari Yamaha Amerika Serikat, yaitu mereka merilis kayaknya nggak sengaja gitu ya, walaupun sekarang videonya itu udah di take down lagi, udah diambil lagi oleh mereka. Mereka tidak sengaja menghadirkan satu video Yamaha R7 duluan per hari ini. Jadi boleh dibilang bentuk dari Yamaha R7 hari ini sudah mulai kelihatan, dan memang boleh dibilang punya kedekatan garis desain dengan R series yang lain ya, kayak misalkan R1 dan R6 gitu, dan juga R25 sih kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, jadi boleh dibilang kalau misalkan saya boleh lihat, kasih tahu teman-teman sekalian ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Gambar pertama itu beneran, nah ya, namanya di All New R7 gitu ya. Kalau kita bisa lihat lagi, boleh dibilang bentuk depannya itu kayak R6, boleh dibilang seperti itu. Dibilang kayak R25 ya, lebih ke R6 sih. Kalau menurut saya sih lebih ke R6 dan lebih ke R1 gitu ya. Dengan hadir kayak dua lampu di samping ya, kayak dua lampu bentuknya panjang di samping dan satu kayak bolongan di tengah gitu loh teman-teman sekalian. Dan lalu kita bisa lihat juga itu ada kayak warna biru ya, biru-biru gelap kayak gitu, kayak seperti yang punya ya Yamaha seperti biasa gitu. Ada tulisan R7 di bagian side fairingnya. Lalu seperti biasa juga bagian dari tangki bahan bakarnya itu dia menggunakan model cover plastik ya, model kayak kondom begitu. Lalu tidak seperti MT-07 dan juga Tracer yang menggunakan jok yang model tandem. Untuk Yamaha R7 seperti juga R series lainnya, Yamaha menghadirkan dua jok yang boleh dibilang spirit atau terpisah gitu lah teman-teman sekalian. Namun jika kita lihat turun ke bawah itu apa namanya, berbilang tutup dari transmisi kalau sebelah kanan itu atau gearboxnya itu boleh dibilang memang mirip banget yang dipakai oleh MT-07 gitu, yang dipakai oleh MT-07 ya, mesin-mesin CP2, dan memang menghasilkan seperti itu. Dan kalau dibilang sasisnya sendiri juga boleh dibilang mirip banget gitu ya. Sasisnya mirip banget seperti yang dipakai oleh MT-07, dan boleh dibilang seperti kayak terlihat di bagian sisi samping ya. Kalau di bagian sisi samping itu entah cover entah besi gitu ya. Cuman di daerah dekat pivoting itu ada logam. Lalu perkiraan saya di bawah tangki bahan bakar itu akan menggunakan sasis turbular seperti biasa. Lalu kita bisa lihat juga di bagian handlebarnya itu menggunakan gaya R series banget teman-teman sekalian, dimana kita bisa lihat dia tuh rendah banget gitu ya seperti R series, jadi menghadirkan ergonomi riding yang boleh dibilang benar-benar racing gitu ya. Jadi ini memang boleh dibilang motornya motor bisa dipakai di track day lah kalau seperti itu. Cuman ada satu yang di luar perkiraan saya. Saya perkirakan awalnya suspensi depannya akan teleskopik gitu ya. Tapi ternyata di bocoran nggak sengaja yang dihadirkan oleh Yamaha Amerika Serikat itu menghadirkan bahwa suspensi depannya akan menggunakan suspensi upside down dengan warna hitam gitu, upside down fork. Lalu sistem pengeremannya kita bisa lihat di itu ada kalipernya, modelnya tuh nggak aksial tapi dia kayak radial. Ini keren banget. Jadi memang di ujung bagian bawah dari suspensi depannya itu menghadirkan kayak tempat mounting untuk kaliper model radial gitu loh teman-teman sekalian. Dan di sini terlihat juga ada kayak grid speed sensor. Perkiraan saya juga sudah ABS dengan rem depan bentuk
cakramnya sih nggak terlalu lebar ya, nggak terlalu lebar, cuman udah dual disc gitu loh teman-teman sekalian ya, dual disc menggunakan velg Y shape ya. Kalau saya lihat di sini Y shape, agak sedikit miring Y shape-nya, jadi nggak lurus kayak gitu. Dan apalagi yang bisa kita lihat lah ya, joknya tadi udah, swing arm belakang. Swing arm belakang ini modelnya dia upper brace ya, upper brace. Lalu saya ngelihatnya kayak yang mirip banget sih yang dipakai oleh MT-07 gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga velg belakangnya dengan model palang Y shape agak-agak sedikit miring dengan lebar yang boleh bilang lebih lebar bila dibandingkan depan gitu ya. Perkiraan saya ya sama sih antara depan dan belakang menggunakan ring 17 gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat juga di sini kehadiran mufflernya modelnya underbelly, nggak terlalu di bawah-bawah banget, agak sedikit agak yang mencuat keluar gitu ya. Keluar di bagian tengah, bagian kanan gitu ya, kanan. Sementara di bawah engine itu perkiraan saya akan ada banyak banget box gitu ya untuk tempat kanister pengereman, lalu juga ada kayak tempat untuk catalytic converter dan segala macam gitu loh teman-teman sekalian. Windshieldnya cukup tinggi sih kalau menurut saya sih. Kalau saya lihat cukup tinggi. Kita lihat lagi gambar selanjutnya gitu ya. Dan ada satu gambar dan ini tuh menarik banget. Dilihat dari bagian depan gitu ya. Dilihat dari bagian depan itu memperlihatkan bahwa misalkan kita hadir melihat Yamaha R1 atau R1 yang 1000 cc dan juga R6, dan itu biasanya headlampnya itu ada di ngumpet di bagian bawah ya. Jadi kayak mata ikan hiu gitu ya, ikan hiu yang di bawah. Nah, agak sedikit berbeda ya. Dilihat dari beberapa gambar yang bocor di Yamaha R7 itu headlampnya akan ada di bagian depan. Jadi di daerah ram airnya itu nggak tahu saya ada sedikit lubang yang benar-benar digunakan sebagai ram air atau enggak. Namun di situ keluar satu cahaya headlamp gitu ya. Ada satu cahaya headlamp yang dari daerah lubang yang biasa dipakai di ram air gitu loh teman-teman sekalian, dari lubang depannya, dan di situ ada lampunya. Sementara di bagian kiri dan kanannya tetap ada daytime running light atau DRL yang menggunakan LED gitu loh teman-teman sekalian ya. Cukup menarik sih ya R7 ini. Lalu ada lagi di gambar keberapa nih, saya lihat lagi di gambar ketiga gitu ya. Sementara ini agak sedikit lengkap di mana hadir juga kayak spakbor belakang atau rear fender itu modelnya menggantung. Jadi kayak ada besi gitu ya, ada besi menggantung, lalu ada kayak ujung spakbornya di bagian belakang lah gitu teman-teman sekalian. Di beberapa gambar atau foto yang hadir, sepertinya R7 ini minimal akan hadir dalam dua pilihan warna, yaitu warna birunya khasnya Yamaha, dan satu lagi nih keluar nih warna hitam nih. Nah, warna hitam ini boleh dibilang secara umum bentukannya itu sedikit lebih lengkap ya bila dibandingkan dengan yang gambar biru. Yang warna biru itu kayaknya beberapa part sudah mulai dicopot-copotin, kayak misalkan kaca spion udah dicopot, terus habis itu rear fender udah dicopot. Nah, ini kaca spionnya masih nempel gitu ya. Kita bisa lihat lagi kaca spionnya nempel, terus habis itu spakbor belakang juga nempel gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau saya sih ngelihatnya bahwa ini tuh memang benar-benar mirip banget seperti R seriesnya Yamaha yang lain ya, seperti R1 dan juga R6 gitu ya. Walaupun dengan notabene bahwa kita udah kenal banget di mesin yang CP2 ini. Dan kalau teman-teman sekalian mau sedikit kenal sedikit dengan mesin CP2. Mesin CP2 ini sedikit berbeda dengan mesin yang dipakai oleh R25 di Indonesia misalkan, atau R3 di Eropa, di mana R25 dan R3 itu menggunakan mesin 2 silinder segaris, namun dia menggunakan firing order itu 180 derajat gitu ya, 180 derajat. Sementara untuk mesin CP2 ini dia nggak pakai 180 derajat. Sementara di CP2 ini posisinya tuh agak sedikit nyeleneh. Misalkan ada satu di atas tuh, ada di tengah-tengah, terus ada beberapa 90 derajat sedikit kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, sementara di 180 derajat itu dia nggak kayak gitu. Jadi agak sedikit ke bawah. Satu di atas agak sedikit ke bawah. Jadi memang beda banget. Dan 180 dan di fairing order CP2 yang biasa kita sebut juga dengan CP itu artinya kepanjangan dari cross plan ya, cross plan CP itu. Dan memang CP2 ini sangat-sangat terinspirasi oleh mesin cross plan crankshaft yang boleh dibilang pertama kali dihadirkan oleh Yamaha itu di mesin prototipe-nya mereka, yaitu YZR M1 ketika Valentino Rossi kali pertama hadir untuk membela Yamaha di sekitar tahun 2002 ya. Waktu itu Koichi Tsuji yang menghadirkan nih konsep
konsepnya yang paling bagus kepada Furusawa kalau nggak salah waktu itu ya. Ceritanya kayak gitu, dia mengajukan konsep mesin CP2. Karena pada saat itu orang biasanya menghadirkan mesin tuh yang Screamer, Big Bang. Nah, dia menghadirkan mesin yang nih agak sedikit beda, yaitu CP2. Nah, gitu. CP4 ya berarti ya kalau di MotoGP. Nah, mesin CP2 ini adalah salah satu mesin yang terinspirasi dan memiliki filosofi dari crossplane crankshaft juga. Selain dari mesin 2 silinder, Yamaha juga menghadirkan mesin 3 silinder pada dasarnya. Mesin 3 silinder dari crossplane yang biasa digunakan di Yamaha MT-09. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan, informasi mengenai calon motor barunya Yamaha ya ZF-R7 gitu ya. Perkiraan saya ada juga sih kemungkinan motor ini hadir di Indonesia juga sih ke depannya. Kalau memang secara price bisa kompetitif hadir di Indonesia. Secara di Indonesia juga boleh dibilang nggak ada ya mesin kayak gini 2 silinder gitu ya. Sementara Aprilia juga belum masuk di sini dengan 660-nya, RS 660 gitu ya. Sementara juga Ninja masih terlalu sport touring banget. Kalau ini bener-bener sport banget gitu loh teman-teman sekalian. Saya sendiri masih kepo sebenarnya berapa power yang dihadirkan di mesin YZF R7 ini. Kayaknya kita mesti nunggu sampai pekan depan untuk mengetahui berapa besar powernya. Karena biasanya di mesin CP2 yang hadir di MT7 itu dia menghadirkan lebih ke torsi gitu ya, master of torque gitu ya. Kenapa? Nah, sementara kalau di track gitu ya, mesin yang atau motor yang berorientasi track atau berorientasi balap itu dia biasanya menghadirkan itu nggak torque tapi kalau lebih ke power gitu, ke top end power gitu ya, top speed dan segala macamnya. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti hari Selasa kita bisa melihat informasi lebih jelas mengenai berapa powernya, berapa torsinya dari Yamaha R7. Mudah-mudahan postingan ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.